kemarin saya memijah di tempat seperti ini ya teman-teman, di soliter kaca ini. Dan biasanya setelah memijah, setelah telur dari betina akan terperas habis, kemudian untuk besoknya kita angkat si betina, dan keesokan harinya biasanya telur akan menetas. Di situ burayak tidak memerlukan pakan apa-apa ya teman-teman, sampai dengan umur 4 hari. Dan kemudian setelah umur 4 hari teman-teman pindahkan si burayak tersebut ke dalam wadah pembesaran atau tempat yang lebih luas. Teman-teman bisa menggunakan bak seperti saya ini ya teman-teman. Kemudian setelah itu teman-teman berikan magic powder 2-in-1 nya untuk pakan si burayak. Itu diberikan tipis-tipis aja ya teman-teman, karena si burayak hanya memerlukan saripati dari si pakan tersebut, tidak akan memakan serbuknya, tetapi dia akan memakan saripatinya. Teman-teman bisa menyebarkan secara merata, bisa juga mencampurnya dengan air terlebih dahulu agar nanti permukaannya tidak kotor ya teman-teman. Teman-teman bisa memberikannya setiap hari 1 kali untuk burayak. Dan untuk amannya sih teman-teman menyampurkan dengan air agar atasnya tidak keruh, karena si burayak hanya membutuhkan sari-sari dari pakannya, tidak memakan serbuknya. Dikarenakan mulutnya belum muat ya teman-teman, walaupun pakannya itu kecil, tapi si burayak tidak akan muat. Di sini saya masih menaruh indukan jantannya, karena saya khawatir nanti si burayak diganggu oleh jentik nyamuk. Biasanya jentik nyamuk ini tidak memakan burayak tetapi menggigit ya teman-teman. Yang bahayanya itu adalah menggigit. Setelah terluka biasanya si burayak akan mati. Dan di hari ini, di tanggal 10 ini saya coba kuras ya teman-teman, untuk airnya saya kurangi, kemudian nanti saya akan tambahkan kembali, kemudian saya masukkan kembali daun ketapang yang baru, dan akan saya biarkan untuk si indukannya masih berada di sini ya teman-teman. Dari tanggal 20 November ya teman-teman 2020 sampai dengan sekarang tanggal 10 Januari 2021. Inilah hasilnya burayak yang saya berikan hanya dengan magic powder 2-in-1 ya teman-teman. Jadi ya wajar untuk burayaknya masih kecil-kecil, tapi setidaknya masih hidup ya teman-teman, masih banyak yang hidup. Jadi inilah ya hasilnya jika teman-teman memberikan magic powder terlalu lama untuk burayaknya. Jadi burayak tidak cepat untuk besar ya teman-teman. Jadi magic powder 2-in-1 ini hanya cukup dipakai selama burayak baru menetas umur 4 hari, kemudian diberikan selama hanya 2 minggu saja ya teman-teman. Kemudian seterusnya teman-teman bisa menambahkan pakan kutu air ya agar cepat burayaknya besar. Tidak memberikan magic powder untuk seterusnya, karena akan seperti ini dampaknya, tidak akan cepat besar ya teman-teman, tapi setidaknya burayaknya hidup. Teman-teman, sekarang Betta Fish Food Indonesia ada yang berbentuk water flip nih teman-teman, lebih praktis ya, jadinya untuk pemberian ikan cupang kesayangan. Nah, untuk pemakaiannya kita praktekkan ya teman-teman ya. Jadi ini tutupnya tinggal dibuka aja nih teman-teman. Dari sini dibuka. Nah, terus tinggal dituang aja nih. Praktis kan? Nah, pemberian ikannya tinggal ditaruh begini. Nah, ikan pada makan tuh teman-teman. Tuh. Oke teman-teman, ya pada makan ya. Kemudian kita coba kasih lagi ke sini nih buat betinaan. Nah, ayo makan, ayo makan. Oke teman-teman, di sini jadi kalau untuk pemberian pada soliter, ayo kita coba praktekkan dengan Betta Fish Food Indonesia ya, ini teman-teman ya. Oke, gampang di sini nih, tinggal kasihnya aja teman-teman kayak gini. Nah tuh, coba kita lihat sini tuh teman-teman ya, dimakan ya.
praktis, jadinya lebih praktis menggunakan botol flip ini teman-teman. Jadi lebih mudah memberi makan ikan-ikannya yang ada di soliter maupun di dalam lubukan, seperti memberi makan hidup ya, kutu air yang dimasukkan ke dalam botol aqua. Kalau ini bukan kutu air, seperti pelet. Nah, cara pemberiannya jadi lebih mudah menggunakan botol flip ini, jadi tertakar ya teman-teman. Oke, nah dan botol flip ini 20 gram ya teman-teman. Jadi untuk pembeliannya teman-teman bisa lihat di Tokopedia, di toko saya ya, itu ada ini 20 gram. Jadi untuk Betta Fish Food Indonesia ini ada takaran mulai dari 20 gram, kemudian 50 gram dan 100 gram teman-teman. Dan ini peletnya aman untuk air, sudah mengandung spirulina sebagai pembantu pencerah dari warna si ikan cupang ya teman-teman. Kemudian juga tidak merusak airnya karena sudah terdapat fermentasi untuk airnya ya teman-teman. Jadi air tidak akan bahaya, tidak membahayakan air untuk pelet ini, tidak seperti pelet yang lain. Dan ini jika tidak termakan selama seminggu di dalam soliter, itu air tidak akan rusak teman-teman, malah akan memperbaiki kualitas airnya. Kemudian kalau jika tidak makan selama seminggu, itu biasanya pelet ini akan berjamur ya teman-teman. Berjamur itu menandakan bahwa pelet ini sudah bagus ya teman-teman, sudah terfermentasi gitu. Jadi untuk jika pelet ini berjamur pun ikan masih bisa digunakan untuk ikan ya teman-teman. Jadi pelet ini tidak merusak air. Kemudian jika pelet ini berjamur, masih aman digunakan untuk ikan karena sudah mengandung fermentasi di sini untuk menetralisir airnya, kemudian memperbaiki kualitas air. Tidak seperti pelet-pelet yang lain yang akan merusak air, kemudian akan menimbulkan amoniak. Tapi untuk pelet Betta Fish Food Indonesia ini tidak seperti itu, dia bahkan akan memperbaiki airnya. Kemudian jika berjamur masih dapat digunakan untuk ikannya dan aman ya teman-teman.